Shalom sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, Tuhan tahu dan Dia peduli. Di tengah segala kesibukan, mari kita sejenak menenangkan hati di hadapan-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami membuka hati untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, kuatkan iman kami dan ajar kami untuk percaya bahwa Engkau memegang kendali atas setiap pergumulan yang kami hadapi. Berkatilah renungan ini dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, pada renungan sebelumnya, kita belajar bahwa ketika pertempuran hidup datang, Raja Yosafat tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh ketakutan. Ia memilih mencari Tuhan. Ia mengarahkan matanya kepada kebesaran Allah dan mengingat kembali semua karya Tuhan yang telah nyata dalam hidup umat-Nya. Kita juga belajar bahwa salah satu cara menjaga fokus di tengah badai kehidupan adalah dengan terus mengingat siapa Tuhan dan apa yang telah Dia lakukan. Namun mungkin ada di antara kita yang sedang bertanya, "Saya sudah berdoa, saya sudah mencari Tuhan, sudah berusaha memandang kepada-Nya. Tetapi mengapa masalah ini masih terasa begitu besar? Mengapa keadaan belum berubah?" Jika itu yang sedang kita rasakan, maka renungan hari ini adalah jawaban yang Tuhan berikan melalui kelanjutan kisah Raja Yosafat dalam 2 Tawarik 20. Pernahkah kita berada dalam sebuah situasi yang terasa begitu berat sehingga kita tidak tahu harus berbuat apa lagi? Mungkin pergumulan dalam keluarga, mungkin tekanan ekonomi yang semakin berat, mungkin penyakit yang tak kunjung sembuh, pergumulan melawan dosa yang terus berulang, atau mungkin ada beban pikiran yang membuat hati terasa sesak. Kita sudah berdoa, sudah berusaha percaya, sudah mencoba memandang kepada Tuhan, tetapi semuanya masih terasa begitu mustahil. Itulah yang juga dirasakan bangsa Yehuda pada waktu itu. Di hadapan mereka berdiri pasukan yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Secara manusia, kemenangan hampir tidak mungkin terjadi. Tetapi justru ketika mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengandalkan diri sendiri, Tuhan mulai menyatakan kuasa-Nya. Di tengah ketakutan dan keputusasaan itu, Roh Tuhan turun atas Yahasiel dan menyampaikan pesan yang mengubah segalanya. Firman Tuhan dalam 2 Tawarik 20 ayat 14-18 berkata, "Lalu Yahasiel berkata, 'Perhatikanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan janganlah terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu bergerak maju melawan mereka. Sesungguhnya mereka akan naik melalui tanjakan Ziz. Kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di depan padang gurun Yeruel.
Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ambillah tempatmu, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang menyertai kamu, hai Yehuda dan Yerusalem. Janganlah kamu takut dan janganlah terkejut. Besok majulah menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud menyembah kepada Tuhan. Perhatikan kalimat yang menjadi pusat dari seluruh kisah ini, yaitu bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Inilah jawaban Tuhan bagi Yosafat, dan inilah jawaban Tuhan bagi kita hari ini. Seringkali kita mencoba menjadi pahlawan bagi hidup kita sendiri. Kita memikirkan semua kemungkinan terburuk. Kita mencoba mengendalikan keadaan. Kita mencari jalan keluar dengan kekuatan sendiri. Kita memikul beban yang sebenarnya tidak pernah Tuhan minta untuk kita pikul. Akibatnya, hati menjadi lelah, pikiran dipenuhi kecemasan, dan iman mulai melemah. Padahal Tuhan berkata, "Peperangan itu milikku." Betapa indahnya kebenaran ini yang juga dinyanyikan dalam sebuah lagu, "Setiap ketakutan kubawa ke kakimu." Mengapa kita dapat meletakkan ketakutan kita di kaki Tuhan? Karena peperangan itu bukan lagi milik kita. Peperangan itu milik Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan mengetahuinya. Dia melihat air mata yang tidak dilihat orang lain. Dia memahami luka yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Dia mengerti pergumulan yang diam-diam kita tanggung setiap hari. Dan kabar baiknya, Tuhan yang menolong Yosafat adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah, kuasanya tidak berkurang, kasihnya tidak pernah pudar, kesetiaannya tidak pernah gagal. Jika dahulu dia sanggup memberi kemenangan kepada Yosafat, dia tetap sanggup bekerja dalam hidup kita hari ini. Karena itu, ketika peperangan terasa terlalu besar, ada beberapa langkah iman yang perlu kita lakukan. Pertama, carilah Tuhan terlebih dahulu. Jangan menjadikan Tuhan sebagai pilihan terakhir setelah semua cara manusia gagal. Datanglah kepadanya terlebih dahulu. Kedua, mari kita arahkan kembali mata kepada karya Tuhan di masa lalu. Ingatlah bagaimana Dia pernah menolong kita. Ingatlah bagaimana Dia memelihara hidup kita sampai hari ini. Kesetiaan Tuhan di masa lalu adalah bukti bahwa Dia tetap bekerja hari ini. Ketiga, percayalah bahwa peperangan itu milik Tuhan. Percaya bukan berarti menyangkal kenyataan. Percaya berarti memilih meyakini bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kenyataan yang sedang kita lihat. Roma 8 ayat 31 berkata, "Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan. Tidak ada keadaan yang berada di luar kendalinya. Tidak ada pertempuran yang terlalu sulit baginya.
Dan inilah bagian yang paling indah dari kisah Yosafat. Setelah Tuhan berbicara, bangsa Yehuda tidak langsung melihat kemenangan. Musuh masih ada, keadaan belum berubah, tetapi respon mereka berubah. Alkitab berkata bahwa Yosafat berlutut dengan mukanya ke tanah dan seluruh Yehuda sujud menyembah Tuhan. Mereka menyembah sebelum kemenangan terjadi. Mereka memuji sebelum mujizat terlihat. Mereka menaikkan penyembahan ketika peperangan masih ada di depan mata mereka. Inilah puncak iman yang sejati, bukan memuji setelah melihat kemenangan, tetapi memuji karena percaya bahwa Tuhan sudah memegang kemenangan itu. Pujian adalah deklarasi iman. Penyembahan adalah pengakuan bahwa Tuhan tetap berdaulat, bahkan ketika kita belum memahami apa yang sedang Dia kerjakan. Mungkin hari ini jawaban doa kita belum datang. Mungkin keadaan belum berubah. Tetapi kita dapat menyembah. Kita dapat mengucap syukur. Dan tetap dapat berkata, "Ya Tuhan, peperangan ini milik-Mu." Dan seperti lirik lagu yang berkata, "Ya Tuhan, peperangan ini milik-Mu." Hari ini, mari kita bawa setiap ketakutan ke kaki Tuhan. Serahkan setiap kekhawatiran kepadanya. Lepaskan beban yang selama ini kita genggam sendiri. Karena Tuhan tidak pernah meminta kita memikul peperangan itu sendirian. Ketika kita merasa tidak sanggup, melangkah lagi. Ingatlah firman-Nya. Janganlah kamu takut dan janganlah terkejut, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Sahabat yang terkasih, jika pada renungan sebelumnya kita belajar untuk memandang kepada Tuhan, maka hari ini kita belajar untuk mempercayakan seluruh peperangan kepadanya. Dan ketika kita mempercayakannya kepada Tuhan, respon yang lahir dari hati yang percaya adalah penyembahan. Carilah Dia, pandanglah Dia, percayalah kepadanya, dan sembahlah Dia. Karena peperangan itu bukan milik kita, peperangan itu milik Tuhan. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita datang sekali lagi kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berperang bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, setiap ketakutan, setiap beban, setiap air mata, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berjalan dengan kekuatan sendiri, tetapi bersandar penuh kepadamu. Kuatkan iman kami untuk tetap percaya meskipun keadaan belum berubah. Dan Tuhan, pimpin kami untuk selalu hidup dalam penyembahan dan pengharapan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini sampai selesai. Jika hari ini hati kita sedang lemah, ingatlah satu kebenaran ini. Kita tidak pernah berjuang sendirian. Tuhan yang sama yang menolong Yosafat masih bekerja dalam hidup kita hari ini. Serahkan setiap pergumulan kita kepadanya. Jangan memikulnya sendiri. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa,
dan tetaplah menyembah, karena peperangan itu milik Tuhan. Jika renungan ini memberkati Anda, silakan bagikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan penguatan iman. Dan jika Anda ingin terus dikuatkan setiap hari melalui firman Tuhan, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.